Kami dari kelompok 8 Arsitektur 2020B Universitas Pendidikan Indonesia akan berbagi ilmu tentang sejarah arsitektur Romawi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Fadil Nur Rashid dengan NIM 2007884, Khaironisa Nur Syakbaniyah dengan NIM 2005305, Nurul Dalila Jenan dengan NIM 2009418, dan saya Rama Windy dengan NIM 2005121. Materi yang akan kita bahas antara lain sejarah Romawi, tradisi budaya Romawi, falsafah dan teori arsitektur Romawi, karakteristik arsitektur Romawi, serta perbedaan arsitektur Romawi dan Yunani. Baik, saya Fadil. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Romawi. Romawi merupakan daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Italia yang beribu kota di Roma. Waktu berdirinya kota Roma ini terletak di lembah Sungai Tiber, namun tidak diketahui secara pasti. Legenda menyebutkan bahwa kota Roma ini didirikan oleh dua bersaudara keturunan Aenas dari Yunani, yaitu Remus dan Romulus pada tahun 750 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi mempunyai wilayah kekuasaan yang menyebar dan berkembang atau ekspansif di sekitar dataran Spanyol, Armenia, Inggris, hingga Mesir. Akibat luasnya daerah kekuasaan tersebut, bangsa Romawi mencetuskan kebudayaannya menjadi internasionalisme budaya. Perbedaan-perbedaan gaya kekuasaan teritorialnya disatukan dalam satu gaya kepemimpinan yang dinamakan gaya imperial. Suku bangsa Romawi pada saat itu diantaranya yang pertama adalah Etruska, merupakan suku yang datang dari bagian utara Mesopotamia, golongan agraris dan militeristik yang mempunyai konsep ketuhanan bersifat antropomorfik, yaitu konsep ketuhanan yang berupaya mempersonifikasikan sifat kekuasaan Tuhan sebagai manusia dewa. Dalam bidang arsitektur, bangsa ini sudah mengenal konsep konstruksi yang menggunakan sistem struktur pendukung pos dan lintel serta kubah. Selanjutnya adalah bangsa Latium, yaitu mempunyai sifat-sifat patriotisme dan selalu ingin berkuasa, rasional tetapi lemah dalam berfantasi, tidak halus, tidak sensitif, dan tidak kreatif. Karya bangunan mereka kebanyakan mengambil begitu saja dari motif-motif yang sudah ada yang dikembangkan oleh masyarakat Yunani. Yang selanjutnya adalah Kolonia, yang merupakan bagian dari bangsa Yunani. Dalam bidang arsitektur, bangsa ini membawa konsep arsitektur yang telah berkembang di Yunani dan dibawa ke dalam budaya membangun bangsa Romawi. Dan yang terakhir adalah Kartago. Kartago ini masyarakatnya dikenal sebagai nelayan, pelaut kejam, dan merupakan musuh bangsa Yunani. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai tradisi budaya Romawi. Kebudayaan Romawi ini terbentuk berdasarkan elemen-elemen yang diambil dari kebudayaan Yunani, kebudayaan Etruskan, dan kebudayaan Syria. Penduduk asli Romawi ini adalah bangsa prajurit sejati yang suka berperang sehingga memiliki karakter yang kuat dan lebih mencurahkan perhatiannya pada pekerjaan, negara, dewa, dan juga keluarga. Bangsa Romawi mempunyai disiplin dan ambisi yang sangat tinggi terhadap kekayaan dan penguasaan terhadap bangsa lain. Sama seperti peradaban Yunani kuno, orang-orang Romawi juga memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa. Namun, dewa-dewa yang mereka puja tidak sama dengan dewa-dewa yang dipuja oleh kaum Yunani. Dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Romawi antara lain yaitu Jupiter, merupakan raja dari dewa-dewa, lalu Juno, dewi rumah tangga, Minerus, dewi pengetahuan, Venus, dewi kecantikan, Mars, dewi perang, Neptunus, dewa laut, Diana, dewi pemburuan, dan Bacchus, dewa anggur. Lalu ada beberapa hal yang dapat membedakan atau unggul bangsa Romawi dengan bangsa lainnya. Yang pertama, organisasi. Organisasi dalam masyarakat dan negara telah terbentuk mulai dari rakyat biasa atau prajurit hingga pemimpin. Lalu asimilasi budaya yang berasal dari gabungan kebudayaan Yunani, Etruskan, dan Syria. Lalu hubungan dengan masyarakat pendatang sangat toleran dan sangat terbuka, terutama pada pedagang yang berasal dari sekitaran kekuasaan Romawi. Selama penduduk pendatang mau mengikuti peraturan yang berlaku, maka hubungan pendatang dengan pribumi itu sangat baik. Dan yang terakhir yaitu bangsa Romawi memiliki satu prinsip yang sangat ambisius dalam hidupnya, yaitu prinsip kerja yang keras maka akan menghasilkan apapun yang diinginkan. Berbicara teori arsitektur barat, sulit kiranya meninggalkan nama besar yang legendaris, yaitu Marcus Pollio Vitruvius.
Dia adalah arsitek dan insinyur Romawi yang hidup pada abad 1 dan berperan besar karena menulis buku arsitektur tertua yang sempat ditemukan oleh pakar barat. Karya tulis Vitruvius terbagi dalam 10 buku sehingga diberi tajuk 10 buku arsitektur atau The 10 Books on Architecture. Sorotan tajam tentang teori Vitruvius oleh para arsitek generasi akhir tampaknya lebih tertuju pada pengertian arsitektur yang terurai menjadi 3 komponen pokok, yang dalam pengertiannya sering disebut sebagai komponen struktur atau firmitas, komponen fungsi atau utilitas, dan komponen keindahan dan estetika, yaitu venusitas. Kemudian akan dijelaskan karakteristik arsitektur Romawi. Yang pertama, kemampuan dalam teknologi bangunan lebih maju daripada bangsa Yunani, seperti dalam pembuatan saluran air dan pembuatan konstruksi busur atau lengkung. Yang kedua, penafsiran terhadap makna kehidupan dari segi fungsi dan sistem struktur sosial sangat kompleks. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku, tata cara hidup, dan termasuk dalam tata bangunan. Setiap aktivitas kehidupan dalam struktur sosial kemasyarakatan sering diperingati dengan upacara-upacara atau pesta-pesta besar. Selanjutnya yang ketiga, konsep penataan bangunan dan landscape perkotaan dirancang secara integratif. Perancangan bangunan selalu berorientasi ke dalam skala yang lebih luas atau dalam skala kota, demikian juga sebaliknya. Yang keempat, konsep perancangan menekankan pada pengertian bahwa ruang merupakan media ekspresi arsitektural pada skala kota dan interior. Yang kelima, skala bangunan bersifat monumental atau mengutamakan kesan agung. Ekspresi arsitekturnya terungkapkan melalui peralihan artikulasi detail. Yang terakhir, yang keenam, bentuk arsitektur mengesankan keagungan formal yang berorientasi birokratik, tersusun secara sistematik, praktis, dan variatif dalam langgam. Langgam arsitektur Romawi. Yang pertama, memanfaatkan kosa klasik Yunani sebagai motif dekorasi, bukan elemen dasar yang mengungkapkan karakter ideal secara utuh. Yang kedua, superimposisi. Menggabungkan order klasik yang diatur dalam posisi saling tumpang tindih untuk satu tingkatan yang berbeda, berbagai langgam untuk mencapai suatu totalitas sistem yang dinamis dan membentuk simbolik yang baru. Yang ketiga, dinding sebagai bidang penerus diperkuat dengan pembagian bidang, tekstur, elemen vertikal, dan horizontal. Yang keempat, konstruksi busur dan lengkung untuk gugus ruang yang kompleks. Kemudian ada konsep ruang Romawi. Yang pertama, ruang merupakan konkretisasi dimensi waktu dan tindakan, bukan keabadian atau keteraturan statis. Yang kedua, ruang bersifat self-contained, bukan merupakan batasan fisik belaka, karena itu harus dibentuk, diartikulasikan, dan diaktifkan. Yang ketiga, karakter lingkungan spasial terpadu, tidak ditentukan oleh ikatan situasi geografis tertentu. Yang keempat, artikulasi ruang merupakan kontinuitas, irama, variasi, keteraturan, dinamis, sekuens, dan aksialitas. Saya Hairunisa Nursyabaniah di sini akan menjelaskan tipologi bangunan arsitektur Romawi. Yang pertama, ada bangunan kuil. Kuil Romawi ini banyak mengambil bentuk dan mirip dengan kuil Yunani. Bangunan ini dipersembahkan untuk 3 serangkai dewa Romawi, yaitu Jupiter, Juno, dan Minerva. Kuil Romawi dibuat di atas dasar yang tinggi di mana terdapat tangga yang mengarah ke bangunan. Lalu, ada beberapa kuil yang dibangun di Romawi, di antaranya kuil Saturnus, kuil Vespasianus, dan yang paling terkenal adalah kuil Pantheon yang dibangun pada tahun 27 sampai 25 sebelum Masehi di bawah Kekaisaran Romawi. Yang kedua, ada bangunan Basilika. Bangunan Basilika ini merupakan bangunan publik dengan sifat multifungsi yang dapat digunakan sebagai bangunan administrasi, pengadilan, tempat bermusyawarah atau berkumpul, dan tempat interaksi sosial masyarakat kota Roma atau public promenade. Yang ketiga, ada bangunan teater. Bangunan teater ini dibangun untuk keperluan hiburan. Ada opera, drama, bullfight, sampai gladiator yang dipertunjukkan di sini. Teater Romawi ini masih bersumber pada teater Yunani dengan beberapa perubahan bentuk dan metode strukturnya. Konsep ruangnya mengalami pergeseran orientasi yang bukan lagi dengan setting panorama alamiah, tetapi lebih memfokuskan pada pertunjukan yang sedang ditampilkan. Kesan ruang dalam terasa lebih kuat, terutama dengan membuat tempat duduk yang curam. Yang keempat, ada bangunan amphitheater. Amphitheater ini umumnya digunakan sebagai tempat pertunjukan pertarungan gladiator. Arena sebagai bagian tengah
pertunjukan berbentuk lingkaran atau elips. Di sekelilingnya merupakan tempat penonton. Di bawah arena merupakan tempat gladiator dan kandang binatang. Tempat duduk paling atas disediakan untuk pegawai pemerintah, di atasnya untuk orang kaya dan terpandang, sisanya untuk penonton yang lain. Yang kelima, ada Roman Bath. Roman Bath ini merupakan tempat pemandian atau kolam yang mirip dengan pemandian Turki dan digunakan juga sebagai tempat perkumpulan anggota klub atau social center. Salah satu pemandian yang terkenal pada waktu itu adalah Bath of Caracalla yang menggunakan konstruksi lengkung atau kubah dan beton untuk mencapai gugusan ruang yang kompleks. Yang keenam ada Spalato. Spalato ini merupakan tempat tinggal para pemimpin yang menampilkan karakter simetris dan bernuansa kekaisaran. Makna yang ditampilkan menunjukkan peran kaisar sebagai kosmokreator atau kekuatan yang menguasai dunia. Yang ketujuh, ada bangunan forum. Bangunan forum ini merupakan unit spasial yang terbuka. Umumnya berbentuk 4 persegi panjang yang direncanakan untuk kenyamanan dan menikmati urutan persepsi visual dan vista. Elemen-elemen bangunan terdiri dari portiko yang berfungsi sebagai pemersatu heterogenitas, pengatur komposisi aksial, penyatuan urutan ruang dalam ruang luar atau transition space. Salah satu contoh tipikal forum masa awal pemerintahan Republik adalah Forum Romanium. Yang terakhir ada bangunan villa. Bangunan villa ini merupakan rumah berbentuk atrium. Saya Rahmawindi akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur Romawi dan Yunani. Sebenarnya, arsitektur Romawi berasal dari arsitektur Yunani, tetapi telah diubah dan dikembangkan dengan ide-ide dari budaya mereka sehingga membedakannya dari arsitektur Yunani. Perbedaan utamanya adalah bangsa Romawi menemukan dan menggunakan beton dalam pembangunan mereka. Perbedaan lainnya yaitu arsitektur Yunani bagian struktur nampak lebih jelas pada bagian kolom, sedangkan arsitektur Romawi terjadi pemisahan bentuk dan struktur. Bentuk tidak selalu mencerminkan strukturnya. Struktur hanyalah merupakan hiasan atau ornamen. Pada arsitektur Yunani, nampak kuda-kuda sederhana, tiang dan balok. Sedangkan arsitektur Romawi, konstruksi kuda-kudanya lebih kompleks, ditandai dengan penambahan setengah kuda-kuda pada kedua sisi bangunan. Selain itu, terdapat penambahan konstruksi berupa busur dan rusuk. Perbedaan kedua, arsitektur Romawi lebih mengutamakan fungsi atau utilitarian, konstruksi bangunan, dan suasana. Sedangkan arsitektur Yunani lebih mengesankan pada nilai-nilai estetikanya. Perbedaan berikutnya, masa bangunan dalam arsitektur Romawi disusun secara komposit, yaitu terdiri dari gabungan beberapa bentuk geometris atau elemen yang terpisah. Kita dapat lihat contohnya dari bangunan Pantheon yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu portiko di bagian depan dan rotunda di bagian belakang. Sedangkan pada arsitektur Yunani hanya memiliki masa tunggal yang sederhana. Arsitektur Romawi mencakup faktor-faktor dalam bangunan mereka yang menampilkan kekuatan yang mereka miliki. Juga, arsitektur mereka melayani tujuan menyatukan orang-orang yang ditampilkan oleh bangunan mereka. Dibandingkan bangunan Yunani yang dirancang karena satu atau beberapa tujuan politik lainnya. Sebagian besar tujuan politik ini adalah hal-hal seperti perayaan kekuasaan sipil dan kebanggaan, atau mereka dibuat untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen kota atas keberhasilan mereka dalam perang. Demikianlah penjelasan kami tentang sejarah arsitektur Romawi. Kami sebagai kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.